Faqalat berkata, ma sya'nuka ya sayyidi, apa keadaanmu wahai tuanku? Faqala, maka berkata, waihaki, celaka kamu, adkhaltu yati fi hadhil midharah, aku memasukkan tanganku fi hadhil midharah, di dalam tempat bersuci ini, fastadda alayya bardul ma, maka sangat alayya kepadaku bardul ma, dinginnya air. Fadzakartu, maka aku ingat bihi dengan air tersebut, az-zamharira, dalam keadaan yang sangat dingin. Fa wallahi, demi Allah, ma sya'artu, aku tidak merasa bisiddatil bardi, dengan sangat dinginku, hatta waqafti, sehingga kamu berdiri, alayya, atasku, ayya, di depanku, ya. Suatu hari dia mau tahajud, ya, terus memasukkan tangannya ke dalam tempat untuk bersuci, ya. Dia menempuh, terus mungkin datang hal, ya, yang hatinya tertarik untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar, dan mencelupkan tangannya dalam keadaan yang dingin itu, ya, sampai pagi hari, ya. Ini termasuk mungkin, ya, termasuk untuk membersihkan hati, ya, untuk membersihkan jiwa, dan ini termasuk orang yang majdub, tertarik hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran air yang dingin, ya. Hatinya tidak terasa, kalau dia masukkan ke dalam air sampai pagi nggak terasa, ya, saking mungkin hatinya sudah tertarik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk, ya, musim dingin itu, ya, termasuk bisa bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat, ya. Kata Nabi SAW, ya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi darajat, ala yamhullahu bihi sayyi'at wa tarfa'u bihi darajat, apakah kalian aku tunjukkan kepada kalian, dan sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala, qala isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat waktu yang tidak disenangi, ya. Ini termasuk apa? Jihadun nafas, ya. Jihadun nafas ini termasuk apa? Di antaranya yaitu wudu, menyempurnakan wudu di saat waktu yang tidak disenangi, waktu dingin, ya. Antum malam-malam, ya, jam 1 mau kencing, ya, kok bangun gak kencing aja, setelah itu wudunya disempurnakan, kan sekarang musim dingin. Wah, ini termasuk jihadun nafas, ya. Karena apa? Orang kan tidak mau wudu, nanti takut khawatir ngantuknya hilang. Nah, tapi ini kok dipaksa untuk wudu dan disempurnakan, ini termasuk jihadun nafas, ya. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, yang memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, intidarus shalah ba'das shalah, ya, menunggu waktu sholat setelah melaksanakan waktu sholat. Ini termasuk jihadun nafas, ya, yang dikatakan oleh Nabi irtibat, ya, menjaga di dalam musuh, ya, di dalam bentengnya perbatasan musuh itu adalah irtibat yang dikatakan oleh Allah, ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ya. Irtibat itu apa? Ya, 3 ini diantaranya, ya. Nah, diantaranya 3 ini tadi, ya. Ketika orang itu bisa melaksanakan isbahul wudu alal makari, wa kasratul khuta ilal masajid, wantidarus shalah ba'da shalah, ini termasuk jihadun nafas. Nah, qala Zabid, berkata Zabid, ya suruni, menyenangkan kepadaku, ayyakuna li fi kulli syai'in niyatun, ada bagiku fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, niyatun, ada niatnya, hatta fil akli, sehingga di dalam makan, wan naumi, dan di dalam tidur, ya. Setiap saatnya ada niat. Nah, ini penting, ya, niat yang baik, ya, niat terus, diniati terus, ya. Makanya niat itu apa? La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyat. Tidak ada hijrah setelah pembuka kota Mekah,
Tapi ada yang menyamai pahalanya seperti hijrah, yaitu apa? Jihadun wa niyah, yaitu berjihad, ya, berjuang membela agamanya Allah, wa niyah, dan niat yang baik, ya. Niat ini penting, ya. Niat itu kita kita perlu revisi terus, ya. Karena apa? Niat itu kadang banyak kotoran, banyak virus, ya, banyak virus. Ya, seorang santri kadang niatnya baik tapi amalnya enggak baik, ya itu bukan ya karena niatnya itu tadi, ya. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu baik dan tidaknya itu tergantung daripada niatnya, ya. Makanya niatul mukmin khairun min amalihi, ya. Nah, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Makanya ketika Imam Syafi'i bisa mengambil istimbat daripada hadis innamal a'malu binniyat, ya, istimbat hadis daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu mengeluarkan 70 hukum daripada hadis satu tok itu, ya. Karena pentingnya niat itu tadi, ya. Makanya seseorang itu bisa langgeng di dalam surga dan neraka itu tergantung daripada niatnya, ya. Bisa amal itu karena apa? Amal itu bisa menipu, ya. Amal itu bisa menipu, seakan-akan gini, ya. Tapi kalau niat nggak ada yang bisa kelihatan, ya. Niat, makanya niat itu rahasia antara orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cinta kepada Allah, ya, dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, seorang yang cinta kepada Allah, man ahabballah ahabbahu man ahabbahullah, ya. Orang yang cinta kepada Allah, ciri-cirinya yaitu orang itu mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang mencintai man ahabba man ahabbahullah, ahabba ma ahabbahullah, kan? Man ahabba ma ahabbahullah, ya. Orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu tandanya mencintai amalnya orang yang dicintai oleh Allah, ya. Cirinya orang yang mencintai orang soleh itu ciri-cirinya yaitu orang itu mencintai amalnya amal orang soleh. Nah, ciri-cirinya orang yang mencintai amalnya orang soleh yaitu orang itu tidak ingin amalnya dilihat oleh orang lain, ya, amalnya tidak ingin dilihat oleh orang lain. Nah, yaitu ya, masalah niat itu kan tidak ada yang lihat kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat itu ikhlas, ya. Ya, beda dengan amal. Ya, banyak dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi, itu karena niatnya seorang mukmin itu lebih dari amalnya, karena niat itu bebas daripada riya, ya, bebas daripada pemasukan yang macam-macam, kibir, riya, ya, tidak ada. Kalau amal masih ada, ya. Itu makanya niat itu penting, ya. Harus ditata niatnya. Ngaji, ya, kelihatannya amal baik, cuman kalau niatnya benar ya juga gak benar, ya. Nah, Aun bin Abdullah Al-Azali radhiyallahu taala anhu, wa min kalamihi, dan daripada kalamnya, zakirullah ta'ala fi ghaflatin, orang yang berzikir kepada Allah, zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah taala fi ghaflatin nas, di saat lalainya manusia, kamasil fi'ati, seperti kelompok al-munhazimati, yang lari daripada kala perang, yahmiha, yang menjaga kepada kelompok itu ar-rajulu, seseorang. Laula dzalika ar-rajul, seandainya tidak ada orang tersebut, huzimatil fi'ah, maka dikalahkan kelompok tersebut. Walaula man yadhkurullaha azza wajalla fi ghaflatin nas, seandainya tidak ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ghaflatin nas, di dalam lupanya manusia, halakan nas, maka manusia akan hancur, ya. Jadi
zikir kepada Allah ini hebat, ya. Zikir kepada Allah dalam keadaan manusia lalai itu hebat, ya. Bisa menjaga menjaga daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan manusia yang lalai itu seperti orang yang berjihad di dalam jalannya Allah. Karena apa? Ya itu tadi, berat. Ya, orang di pasar kok bisa berzikir, ya. Ini hebat. Kalau di pondok zikir sudah biasa. Nah, yang kebangetan itu kalau di pondok gak mau zikir. Ya, kalau di pasar ada orang di pasar kok mau berzikir kepada Allah, itu yang hebat. Karena apa? Memerlukan jihad, memerlukan kesungguhan daripada nafsunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua orang di pasar kebanyakan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu di pondok, di madrasah atau di masjid kok lalai daripada Allah. Lah ini yang kok bisa seperti itu, ya kan gitu. Sahibatul aghniya, aku berteman dengan orang-orang kaya. Falam yakun ahadun, maka tidak ada seorang pun atwala ghamman, atwala yang lebih lama ghamman kesusahannya minni daripadaku. In ra'aitu, apabila aku melihat in ra'aitu, meskipun aku melihat ahadan seseorang ahsana siyaban minni, yang paling bagusnya pakaian minni daripadaku, aw atyabarihan, dan paling wangi baunya, wa sahibatul fuqara, dan aku menemukan orang yang fakir, fastarahtu, maka aku akan merasa tenang, ya. Ketika aku berteman dengan orang-orang kaya, aku tidak susah oleh mereka, ya. Jangan kira kita itu senang, ya, orang itu senang kumpul orang kaya. Kadang orang kaya itu ketika orang kaya itu mempunyai keluhannya itu kadang kita buat susah, ya. Karena apa? Utangnya 2 miliar, utangnya 60 miliar, kita aja 1 miliar tidak tahu pernah lihat, ya. Setengah miliar tidak pernah lihat. Tapi mereka ceritanya, ya, saya gak punya utang 100 miliar. Gimana 100 miliar itu? Ya, kayaknya orang kaya itu kebanyakan banyak yang susah, ya. Ya, kayaknya kadang orang kaya itu, kadang kita itu melihat orang kaya, wah enak, padahal mereka itu banyak susahnya, ya. Kalau tidur gak tenang kadang, ya. Tidurnya mereka dengan tidurnya kita enakan tiduran orang yang gak punya kadang. Yang tidur bisa nyenyak, ya, tidur bisa ini. Tapi orang kaya, ya, tidur masih kepikiran, ya. Sampai mau tidur aja ngitung uangnya dulu. Wah, sampai jam 12 baru selesai. Terus bangun, ya, jam 5, ya, jam setengah 5 bangun, terus habis sholat langsung ke pasar, ngitung uang lagi sampai isya ya ngitung uang terus, gak ada nilainya hidupnya. Tambah kaya tambah susah. Tapi ketika kumpul dengan orang fakir, ya, itu akan merasa tenang, ya Allah, nikmat hidup saya. Karena apa? Orang fakir paling, waduh, saya punya uang 100 ribu, kan, utang 100 ribu, gak banyak-banyak. Oh ya, gak apa-apa, ya. Oh, kamu masih mending 100 ribu, saya utang 500 ribu, masih enak sampean, kan gitu akhirnya. Tenang hidup kita, kan. Ya, kalau kumpul orang kaya, supek terus hidup kita tuh selalu supek, ya. Pakaian kita harus menyesuaikan, ya. Kalau kita gak ta'zim dengan mereka, kadang mereka marah dengan kita. Lah kalau kita ta'zim kepada mereka, ya, dzahaba sulusadinihi, maka akan hilang sepertiga daripada agamanya, ya. Man azama barang siapa yang mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, ya, maka akan hilang sepertiga daripada agamanya. Ya, ini enak kumpul dengan orang fakir, ya, kumpul dengan orang yang nggak punya, keluhannya nggak banyak. Kalau orang kaya itu keluhannya banyak, pabriknya yang kebakaran, ini yang karyawannya 2000, bagaimana, pokok banyak, ya. Kalau orang nggak punya apa, nggak ada. Tapi kadang kita itu
malu, ya. Nafsu itu kadang malu. Ketika kumpul dengan orang yang fakir, kadang kita malu. Ya. Ketika kumpul dengan orang nggak punya, kita malu, ya. Tapi kalau kumpul dengan orang yang kaya, orang pejabat, kadang kita itu bangga. Wah, teman saya adalah fulan, mempunyai PT ini, punya PT ini, ya. Nah, kafabika minal kibri, cukup bagimu minal kibri daripada kesombongan, antara yaitu kamu melihat fadlaka bagimu, fadlan keutamaan, alaman atas orang, huwa dunaka orang itu di bawahmu, alaman atas orang, huwa dunaka yang dia di bawahmu. Melihat kamu itu merasa hebat, ya, wah kamu itu merasa merasa unggul. Lah ini, ya, itu termasuk sudah sombong. Makanya dalam hati dalam mondok, ya, dalam mondok itu, ya, kita paling tidak jangan melihat diri, ya. Hilangkan, ya, hilangkan diri kita, ego kita hilangkan, ya. Nah, karena apa, ya? Ilmu itu akan menyatakan perang, harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali, ya. Ilmu itu menyatakan perang, ya, bagi pemuda yang sombong, seperti perang seperti banjir menyatakan perang bagi tempat yang tinggi, ya. Ketika antum, ya, antum mondok, hilangkan atributnya, ya. Mungkin yang di rumah ustadz, ya, yang mungkin di rumahnya anak guru, mungkin di rumahnya anaknya pejabat, hilangkan di pondok, ya. Sama, ya, samakan hati kita, ya, ya, dalam berkhidmah, ya. Khidmat sama pondok, khidmat sama teman. Jangan merasa wah saya enggak mau khidmat karena apa? Saya di rumah selalu biasa dikhidmai, kok di sini suruh khidmah, enggak mau. Nah, ini jangan. Ya. Karena apa? Keberkahan ilmu itu dengan khidmah, ya. Meskipun dengan menata sandal, ya. Menata sandal temannya, kata Buya Said Muhammad, kata guru saya, banyak orang yang diangkat wali, ya, gara-gara menata sandal, ya. Karena apa? Di situ ada idkharus surur, menyenangkan hati orang lain. Ya, ketika temennya sandal temennya ditata, itu kan mau lewat, mau jalan, nggak perlu bingung-bingung cari sandal, ya. Cukup sudah disediakan, nah, tinggal langsung lewat. Meskipun hal perkara kecil itu bisa diangkat jadi perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan itu meskipun sedikit. Mungkin dari sedikit itu Allah taala ridho dengan kebaikan itu. Wallahu alam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.